Kalau dalam tradisi orang Jawa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat begitu. Islam itu harus kafah, nggak boleh hanya syariatnya tok. Itu bagian paling lahir. Anda misalnya berjilbab, pakai busana begitu, ya itu penting. Tapi itu bagaimanapun yang lahir. Hati Anda ya harus sampai hakikatnya dong. Kalau enggak nanti yang jilbab Anda yang masuk surga saja. Iya bener kan? Bener enggak? Ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar orang-orang luar tahu. Atau kalau perlu orang Arab tahu bahwa capaian mereka menjangkau Muhammad itu apakah sudah sebanding dengan orang Jawa mencapai sang nabinya begitu kira-kira. ya perlu diukur tapi kira-kira begitu. Nah, seiring tadi saya cerita soal Nur Muhammad tadi, saya ingin memulai apa isinya buku ini kira-kira. Saya nanti sekalian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya rangkum. Tadi itu sempat kepikiran isinya buku saya ini sebenarnya sudah terangkum dalam tembang lir ilir. Lir ilir tandure wusumilir. Itu ilir itu apa? Lir itu kayak aliran dulu. Ilir itu aliran sungai itu. Lir itu maknanya seperti aliran sungai. Saya membaca terjemahan lir ilir di Google di macam-macam itu saya nggak puas. Salah semua itu. Nggak paham. Jadi itu tentang perjalanan hidup. Kata kuncinya adalah laksana perjalanan aliran hidup begitu. Nanti aliran hidup, perjalanan hidup itu sebenarnya tidak mendatar, tapi menaik. Penek no blimbing kuwi. Ini tentang perjalanan ruhani manusia untuk meningkatkan kualitas ruhani kemanusiaannya. Makanya penek no blimbing kuwi itu maksudnya apa blimbing? Itu simbol ajaran ruhani Islam yang 5 rukun tadi. Jadi dia naik, perjalanan ini naik. Jadi proses berkemanusiaan, untuk mengutuhkan proses berkemanusiaan kita, itu Anda harus mengalami perjalanan hidup ini, tapi dalam rangka perjalanannya naik. Dipandu oleh sebuah ajaran tentang panduan rohani bernama Islam. Ini rumusan orang Jawa, bukan rumusan orang Arab. Perjalanan ini naik. Apa yang penting dari panduan rohani ini, dengan datangnya pancaran ruhani ini akan membantu membenahi, merekatkan bajumu, agemanmu yang sudah robek-robek. Apa maksudnya dondomono julumatono kanggo sebo mingko sore? Itu sebenarnya kan kalau orang Jawa itu memahami apa yang disebut agama itu. Agama itu ageman. Pakaian yang membuatmu cantik. Apa maksudnya? Perilaku keberagamaan. Perilaku keberagamaan kita itu sudah sobek di pinggir-pinggirnya. Sudah diterpa angin, sobek kanan kiri seluruhnya sudah sobek. Pandunya adalah bimbingan rohani tadi. Tapi kalau Anda pakai bimbingan rohani yang rukun 5 itu, Anda juga perjalanannya nggak boleh datar, Anda harus naik. Naik ke dalam tapi sekaligus naik. Karena di dalam nanti ada mumpung padang rembulan, itu Sang Nur Muhammad nanti yang akan membimbing perjalanan kita tadi. Mumpung jembar kalangannya itu maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat bulan itu kan ada keliling lingkarannya itu namanya kalangan. Jadi bukan latar itu ya. Itu kalangan, jadi keliling lingkar sirkel yang mengelilingi bulan. Kalau pas bulan purnama itu kayak luas sekali lingkarannya itu. Nah itu mumpung jembar kalangannya. Nah ini ada 3 pandu. 1, perjalanan menuju diri yang dipandu oleh nur di dalam diri, agar dia tidak dibenarkan oleh kecenderungan nafsu kita. Kita juga perlu bimbingan tekstual bernama Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ini 2 perjalanan. Kita sebagai manusia yang sebenarnya di hakikat terdasar diri kemanusiaan kita itu terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga punya diri kecil, punya nafsu, punya pamrih, punya jangka pendek, pertimbangan dan lain sebagainya. Akhirnya kadang-kadang ketutup. Pancaran hati nurani yang memancar itu ketutup. Sehingga perlu didialektikakan dengan teks, nas, rukun 5 tadi. Nah ini kayak semacam. Nah isi buku ini, saya kira-kira mungkin singkat, kira-kira
Satu, tentang perjalanan kemanusiaan. Perjalanan kemanusiaan itu apa? Perjalanan mengolah, meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Dengan cara apa? Mengolah potensi kita, potensi kemanusiaan kita, dari mulai cipta, pikiran kita, karsa, kehendak dan raga kita, kemudian jiwa, kemudian yang di dalam jiwa namanya rasa. Nah, kalau Anda dengar definisi Kuncoro Ningrat tentang kebudayaan, itu kan definisinya hasil cipta karsa rasa manusia. Kalau kita ganti sebagai kata budaya jadi kata kerja, mengolah cipta karsa rasa manusia, alias apa? Mengolah kemanusiaan kita. Rumah kita tambah bagus, arsitektur kita tambah bagus, bertetangga kita tambah bagus, nilai-nilai kemanusiaan itu semakin meningkat. Nah, proses menjadi manusia itu sebenarnya kan proses berkebudayaan, proses berbudaya. Makanya menurut saya nih, makanya saya ingin menyodorkan ini, proses berbudaya itu jalan paling terdasar dari agama ini. Agar kamu meningkat kualitasmu sebagai manusia. Tapi jangan menganggap manusia yang biologis saja, tapi manusia itu di dasar ruhaninya ada fakultas ruhani untuk menjangkau yang sejati, yang Tuhan begitu, yang paling tinggi, sumber dari keberadaan ini. Nah, proses berkemanusiaan, proses berkebudayaan untuk meningkatkan kemanusiaan kita, itu akhirnya proses beragama. Makanya tujuannya agama itu sederhana. Ingin meningkatkan kualitas kemanusiaan kita yang punya dorongan hewani, nabati, dan lain sebagainya itu meningkat menjadi manusia yang punya kualitas ruhani. Itu adalah proses budaya, kalau dalam istilah Jawa disebut sebagai suluk, perjalanan menaik, mengolah diri kemanusiaan kita hingga mencapai kualitas manusia yang utuh, manusia yang paripurna begitu. Dalam bahasa tasawuf yang dulu disebut sebagai insan kamil, disebut sebagai janmo utomo, disebut sebagai manusia budiman di Melayu misalnya gitu. Itu seluruh ajaran ini hanya mengajarkan tentang bahwa berislam itu adalah ajaran yang menyempurnakan kemanusiaan kita, alias proses berbudaya agar kita tidak lakot holaknal insana fi ahsani taqwim. Jadi kayak ini ciptaan sempurna atau kamu bisa turun derajatnya ke hewan. Nah, ajaran terdasar ini ajaran proses berkemanusiaan, meningkatkan kualitas. Nah, visi terkait berkebudayaan itu, berkemanusiaan itu adalah saya membayangkan puncaknya itu adalah ajaran terdasar dari agama yang nanti puncaknya kalau dalam bahasa Islam disebut sebagai akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya. Karena kalau orang nggak mungkin berbudi pekerti kalau dia tidak nggulowentah kemanusiaannya. Akhirnya ini proses beragama yang paling sublim, paling terdasar bahkan. Saya ingin tanya misalnya, Anda menafsir Al-Quran, itu agama atau budaya? Itu kerja akal loh. Kerja akal loh, olah cipta loh. Bahwa teks nasnya itu agama ya, tapi sebagai kerja kemanusiaanmu, makanya tafsir itu berubah. Karena itu olah cipta karsa rasa kita. Begitu. Makanya nanti tak terpisahkan antara proses berkebudayaan dan proses berkemanusiaan maupun proses terdasar kita beragama. Ingin meningkatkan kualitas seluruh syariat, jalan, ketetapan di dalam agama itu hanya ingin mengawal agar kita menjadi manusia yang utuh. Kenapa kita dilarang ini, kenapa kita harus seperti ini, agar ingin mengantarkan manusia itu menuju kemanusiaan tertingginya, kemanusiaan ruhaninya. Makanya proses berkebudayaan itu adalah proses beragama yang paling dasar, yang ingin diserukan oleh Islam. Nah, dari mana saya dapat visi ini? Ternyata saya dapat visi ini dari ajarannya para wali tanah Jawi, kemudian yang kemudian dibungkus dan sudah jadi tradisi sampai hari ini dan belum hilang. Diserat-serat, disuluk, dibabat dan lain sebagainya itu masih jelas di situ panduannya. Masalahnya nggak ada lagi yang mengilmui. Akhirnya kita agama ini kehilangan visi kemanusiaannya. Agama tinggal
juklak juknis. Agama sudah jadi. Ini haram, ini halal, ini haram. Orang datang harus patuh terhadap petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang sudah jadi. Akhirnya enggak memanusiakan. Lah saya belum mau taat ya. Dia enggak peduli dengan pergulatan kemanusiaan kita. Pokoknya taat atau keluar. Ini agama model apa yang mengasingkan ini? Kita itu manusia, enggak milih. Kita tahu-tahu lahir ceprot di Jawa, kita tahu lahir ceprot di berbicara dalam konteks kebudayaan tertentu. Saya tiba-tiba lahir ceprot berbahasa Jawa. Di sini saya mikir itu bahasa Jawa, walaupun saya nggak ngomong misalnya. Ketika saya menafsir Al-Quran, ya pasti tak translate ke bahasa Jawa saya atau bahasa Indonesia saya. Nah ini penting, jadi untuk menjangkau aspek partikular dari yang terberi dari kita itu menjangkau yang universal dari ajaran agama itu prosesnya gimana? Nah itu perlu menunggu proses berkemanusiaan. Nah daulat kebudayaan sebenarnya begini, proses visi tentang Islam yang ingin meningkatkan kualitas kemanusiaan kita itu tergambar dalam tradisi Sufisme di dalam tradisi Jawa. Itu hanya pengen ngajarin, pengen ngawal orang-orang Jawa ini, orang-orang Nusantara itu ketemu dengan realitas tertingginya. Makanya nanti olahnya komplit, nggak hanya olah hitam putih, itu hanya satu tahapan di dalam beragama. Kalau dalam tradisi orang Jawa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat begitu. Islam itu harus kafah, nggak boleh hanya syariatnya tok. Itu bagian paling lahir. Anda misalnya berjilbab, pakai busana begitu, ya itu penting. Tapi itu bagaimanapun yang lahir. Hati Anda ya harus sampai hakikatnya dong. Kalau enggak nanti yang jilbab Anda yang masuk surga saja. Iya benar kan? Benar enggak? Kalau Anda misalnya begini, saya bayangin, kalau Anda sholat misalnya, secara fikih Anda misalnya jengklat-jengklit. Tapi misalnya pikiran Anda, cipta Anda misalnya belum bisa menerima, masih gerundel. Apakah sholat Anda mungkin sudah dihitung sholat? Tapi pikiran Anda belum sholat. Apalagi hati Anda, karena masih gerundel. Alias dimensi hakiki Anda, secara hakiki Anda belum sholat. Secara dohir Anda sudah. Nah, kira-kira begitu. Islam itu harus rentangnya dari yang lahir sampai yang batin. Udkhulu fisilmi kafah itu maksudnya bukan sistem politiknya Islam, sistem ekonominya Islam, kayak hati itu enggak. Anda berislam harus kafah, lahirnya juga berislam, batinnya juga harus Islam. Mohon maaf lahir dan batin, lahir batin itu muncul di sini dan itu diserap. Akhirnya berislam kita itu meningkat, sebuah tahapan dari mulai ketaatan disiplin ragawi sampai nanti menuju kepada disiplin jiwa dan rasa terdalam kita. Kalau Anda sudah sampai di situ, Anda akan sampai kepada kualitas hakiki dalam beragama ini. Persis tadi dicontohkan cinta tadi. Misalnya gini, saya mencintai istri saya di lubuk hati terdasar saya tanpa ragu, saya mencintainya. Tapi di mata istri saya, dia nggak bisa menjangkau hati saya. Dia butuh fakta dohir. Iya kan, butuh syariatnya. Wong saya mau berangkat kuliah nggak dianterin. Itu saya ragu atas perasaan cintanya. Iya kan gitu kan? Kok saya mau beli pakaian kok nggak dibeliin? Jangan-jangan perasaan cintanya yang di hatinya itu bohong itu. Nah ini kesatuan lahir yang batin ini yang disebut sebagai kafah. Nah visi mengolah kemanusiaan yang dari aspek lahir sampai yang batin, dari aspek karsa kehendak yang paling luar sampai ke rasa terdalam itu adalah proses berkebudayaan. Atau proses olah ruhani sebenarnya. Cuma masalahnya definisi kebudayaan sekarang di kampus-kampus kita kehilangan visi ruhaninya. Akhirnya ini semata dibayangkan manusia sebagai makhluk biologi semata. Akhirnya pikiran dianggap mental, cipta dianggap hanya otak dan lain sebagainya. Enggak ada sesuatu yang ruhani. Kalau dulu istilah untuk menyebut akal itu ya nur, akal. Hati nurani. Sesuatu yang bercahaya. Rasa terdalam kita itu sir. Sir merupakan pancaran dari cahayanya Tuhan yang berpendar di dalam diri kita kan sebenarnya begitu.
Nah kalau kita tekun mengolah ini dalam bahasa tradisional, kita bersuluk, gitu, mengolah diri, mengolah potensi dari paling luar kepada yang paling dalam, kita akan terhubung dengan realitas kesejatian dari kenyataan hidup ini, begitu. Nah ternyata olah berkebudayaan itu, kalau di dalam tradisi apa ya, yang saya baca dari mulai Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sastro Gendingnya Sultan Agung, sampai kepada Ronggo Warsito dan Yosodipuro, itu hanya mengajarkan untuk tegaknya alif kedirian di dalam diri. Itu yang saya sebut sebagai kedaulatan. Jadi Anda itu madeg pribadi sendiri, seluruhnya lahir batin. Maksudnya begini, kalau Anda nggak terlalu bisa mikir, Anda akan disetir oleh orang lain yang lebih tahu dari Anda. Bagaimana caranya mendaulatkan pikiran misalnya? Sekarang saya tanya, kampus-kampus kita itu sekarang jadi konsumen pengetahuan atau produsen pengetahuan? Jelas konsumen. Karena alias belum bisa apa? Mikir sendiri. Bikin teori sendiri gak bisa. Alias ngikut, alias tidak mandiri, alias tidak berdaulat secara pengetahuan. Tepuk tangan dong. Misalnya begitu loh. Jadi berdaulat, kedaulatan itu harus dimulai yang paling. Kalau cuma oke, misalnya secara ekonomi dohir saya berdaulat, misalnya bisa makan sendiri macam. Tapi kalau soal mikir nggak berdaulat, ya Anda akan dikendalikan oleh orang yang lebih pandai daripada Anda. Makanya seluruh kebijakan politik kita misalnya akan disetir oleh orang yang lebih tahu kondisinya. Contoh COVID misalnya, kita nggak berdaya apa-apa karena nggak tahu pengetahuan tentang COVID. Seluruh hal dikendalikan, bahkan termasuk obatnya, vaksinnya, bahkan istilahnya itu loh, kita nggak boleh nawar. Ini new normal, ini apa lockdown, harus tiru-tiru. Orang Jawa sampai bingung. Orang-orang alias dalam level kebudayaan, di level bahasa pun kita nggak berdaya. Nah saya kemudian memproyeksikan dulu, membayangkan Islamnya dahulu itu, Islam yang datang itu membuat kita berdaulat. Saya contohkan satu. Sekarang saya cerita wayang itu dari mana? Dari India. Tapi coba cari wayang di India, enggak ada. Apapun yang datang di sini diolah tapi sudah menjadi kita produksi sendiri kebudayaan bernama wayang yang itu merupakan milik kita. Ini produksi kami. Oke, tidak harus menolak yang asing, enggak apa-apa. Dari dulu Nusantara itu negeri bawah angin. Selalu menerima apapun yang datang dari atas angin. Bolak-balik, arus balik kalau kata Pram itu. Enggak apa-apa, tapi karena kita negeri kepulauan, kita menampung apa yang datang dari luar, tapi kita juga negeri pedalaman. Di pedalaman kita akan olah itu menjadi produk yang baru. Jadi orang yang berdaulat atas kebudayaannya, menentukan arah perjalanan hidupnya. Bangsa ini hari ini semuanya, dulu Soekarno nyebut di bidang ekonomi kita disetir. Di bidang politik, kebijakan-kebijakan asing dititipkan di perda-perda atau di legislatif kita. Apalagi di bidang kebudayaan. Bikin film yang bagus sendiri aja nggak bisa. Akhirnya nggak boleh disalahkan jika kita nonton film Korea. Ya memang bagus ya. Salahnya orang sini nggak bisa bikin film bagus kan gitu kan. Alias kita belum jadi produsen kebudayaan. Nah ini refleksi saya, nah agar ini kan refleksi personal dari khasanah yang saya ambil dari tradisi, kemudian saya proyeksikan kepada bangsa ini. Kalau ini rentang perjalanan hidup gitu, bangsa ini fasenya sudah sampai remaja atau dewasa. Kalau orang remaja itu biasanya memang kerjaannya niru, nyari role model, dia pengen jadi siapa. Niru-niru dulu, tapi kalau sudah dewasa dia harus menjadi dirinya sendiri dong. Karena orang itu nggak mungkin bisa ditiru karena kamu pribadi sendiri. Tapi untuk fase ke situ orang harus meniru dulu role model gitu. Nah masalahnya bangsa ini mau kemana arahnya? Dia masa niru terus, mau kemana kamu bangsa Indonesia? Korea berkembang apa niru sana, Amerika jadi kayak orang nggak punya arah, orang nggak punya daulat. Nggak punya kedaulatan diri untuk menentukan arah perjalanan kebangsaannya sendiri. Nah metafornya kemudian di ilmu ini sebenarnya kembali kepada diri. Bagaimana cara menegakkan diri yang berdaulat itu? Mengenali dirimu sendiri.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jika Anda mulai masuk perjalanan itu ke dalam dan kemudian mendaki, Anda akan ketemu sumber kesejatian dari diri Anda sendiri. Yaitu yang maha sejati begitu. Ada di dasar realitas batinmu sendiri begitu. Nah kalau sudah sampai situ orang jumeneng alifnya, tegak kediriannya. Karena dia sudah tidak dikendalikan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Dulu Sunan Kalijogo memberi istilah ini keren sekali. Disebut sebagai sastro alif. Nanti kapan-kapan ilmu-ilmu ini akan saya tuliskan dalam satu buku tersendiri biar teman-teman bisa juga mengambil manfaatnya. Kira-kira gitu.